Halo teman-teman, di sini saya Nazratul Husna dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Maliku Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2021, ingin membuat satu video yaitu untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran inovatif dengan dosennya yaitu Ibu Rizka Imanda SPD MPD. Nah, materi ini adalah materi asam basa. Nah, hari ini saya akan membahas tentang teori asam basa. Oke, langsung aja kita mulai materi untuk hari ini adalah teori asam basa ya. Nah, ada 3 teori asam basa yang akan saya kasihkan untuk materi hari ini. Yang pertama adalah menurut asam basa Arrhenius. Nah, asam basa Arrhenius ini tidak terlalu sulit ya, yaitu definisinya adalah dinamakan asam itu adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion H+. Sebagai kata kuncinya adalah menghasilkan ion H+. Tapi ingat, ion H+ dalam larutannya. Nah, kalau ada yang namanya basa, itu adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH-. Nah, kata kuncinya di sini yaitu menghasilkan ion OH-. Sama, yaitu menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Jadi dia sama-sama terionisasi. Nah, contoh yang asam itu misalkan di sini saya punya HCl yaitu asam klorida. Kalau dia diionkan, maka dia menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, contoh yang lain misalkan saya punya yaitu H2SO4. Kenapa dia disebut H2SO4 ataupun kenapa dia disebut sebagai asam? Karena kalau diionisasikan dia akan berubah menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, dari sini kita kelihatan karena dia hanya melepas satu ion H+, kadang-kadang dia disebut sebagai asam monoprotik. Nah, karena dia di sini melepas 2H+, maka ini disebut sebagai asam diprotik. Kemudian contoh yang basa apa? Nah, contoh yang basa misalkan di sini saya punya natrium hidroksida yang dilambangkan dengan NaOH. Nah, NaOH itu akan menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, kata kuncinya di mana? Yaitu di OH- ini. Nah, yaitu dia melepas hidroksida, inilah kata kuncinya. Maka dia disebut sebagai basa. Nah, teori ini merupakan teori asam basa dari Arrhenius. Tidak sulit bukan ya? Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ini yang sering keluar di ujian anak sekolah atau mungkin pada ujian UTBK, yaitu mengenai tentang teori asam basa Bronsted-Lowry yang dikenal dengan nama asam basa konjugasi. Nah, konjugasi ini berarti dia ada hubungannya. Apa pengertiannya? Nah, namanya asam, kalau di Arrhenius tadi, dia menghasilkan ion OH+, sedangkan di asam basa Bronsted-Lowry ini, kalau asam adalah donor proton. Kalau yang basa adalah akseptor proton, atau bisa kita tulis dengan H+, ini juga H+. Oke, untuk lebih mudahnya lagi, kita bisa pakai cara asik ya. Oke, berarti cara asiknya adalah namanya asam, berarti dia orang kaya. Kenapa dia orang kaya? Karena dia adalah donor 1. Untuk basa, berarti dia orang miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia adalah akseptor atau penerima. Tapi ingat, selisihnya harus 1 atom H. Tidak boleh lebih dari 1 karena dia adalah pasangan asam basa konjugasi. Nah, contohnya di sini yaitu ada NH3 ditambah H2O, dia ketika diionisasikan menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, NH3 sama NH4+ ini itu adalah saudara. NH3 adalah basa. Kenapa basa? Karena dia orang miskin. Kita tahu dari mana? Hanya di sini ada 3,
sedangkan di sini hanya ada 4. Jadi selisihnya itu harus 1. Nah, sedangkan untuk H2O, dia itu sebagai orang kaya. Kenapa disebut sebagai orang kaya? Karena dia hanya di sini ada 2 dan ini hanya 1. Nah, berarti H2O ini dia bertindak sebagai asam dan OH- ini dia bertindak sebagai basa. Gimana cara menjelaskan ini? Kok ini disebut donor? Nah, karena H2O sebagai orang kaya, maka dia sebagai pemberi atau donor memberi H ke NH3. Nah, karena dia dikasih, maka NH3 ini dia menjadi NH4+. Sebaliknya, H2O karena dia ngasihnya ke NH3, maka H2O ini dia berubah menjadi OH-. Nah, inilah pasangan asam basa konjugasi. Contoh lain misalkan H2SO4 yang namanya yaitu asam sulfat. Dia sebagai asam, kira-kira basa konjugasinya apa? Nah, dia turun 1 hanya awalnya 2 turun menjadi 1, yaitu menjadi SO4-nya tetap. Yang awalnya tidak bermuatan karena turun jadi orang miskin karena kekurangan 1, maka dia berubah menjadi basa. Nah, seandainya ini tak kirain sebut asam, maka ini apa? Nah, awalnya 1 turun menjadi SO4 2-, maka dia disebut sebagai basa konjugasi. Nah, dari sini maka bisa kita buat cara asik lagi. Cara asiknya ini saya punya amonia yaitu NH3. Nah, dia bisa berubah menjadi asam. Nah, dari sini maka bisa kita buat cara asik lagi. Cara asiknya ini saya punya amonia yaitu NH3. Dia bisa berubah menjadi AS. Nah, AS itu disingkat menjadi asam. BS berubah menjadi basa. Nah, kalau dia berubah menjadi asam, berarti dia naik 1. Kalau dia turun menjadi basa, berarti dia turun 1. Nah, apanya yang naik dan apanya yang turun? Yaitu hanya. Nah, sekarang NH3-nya naik menjadi apa? Menjadi NH3 yang awalnya 0, dia naik menjadi +1. Yang turun awalnya 0, turun menjadi NH2-. Inilah asam basa Brownstedt-Lowry. Berarti NH2 ini bisa berubah menjadi asam dan bisa berubah menjadi basa. Maka NH3 disebut sebagai senyawa amfoter. Nah, reaksi amfiprotik. Oke, paham semua bukan? Nah, kemudian tinggal satu lagi yang belum, yaitu yang ketiga, asam basa Lewis. Gimana sih teori asam basa menurut Lewis? Nah, definisinya, namanya asam berarti itu akseptor PEB. Sedangkan basa berarti dia donor PEB. PEB adalah pasangan elektron bebas. Contohnya, misalkan saya punya NH3 dengan BF3. Atom pusatnya yang mana? NH3 ini atom pusatnya adalah N. Hanya ada 3 sebagai penyumbangnya di sini. Yang ini adalah atom pusatnya B. F-nya juga ada 3. 1, 2, 3. Oke, masih ingatkah? Di situ B itu golongan berapa? Yaitu golongan 3. Kalau F dia golongan 7. Maka di sini kita tulis elektron valensinya di F yaitu ada 7. Yang warna merah ini merupakan elektron valensi dari S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu pula dengan F yang lainnya. Sedangkan yang B elektron valensinya yaitu ada 3. Kenapa ada 3? Karena unsur B ini dia terletak di golongan 3. Maka yang warna hitam ini
Ini merupakan elektron valensi dari B, yaitu 1, 2, 3. Kemudian N itu adalah golongan 5. Berarti di sini elektron valensi dari N ada 5 yang berwarna merah. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian H itu terletak pada golongan 1, maka dia hanya punya 1 elektron valensi. Itu 1, 2, 3. Kita lihat di sini ada elektron bebas. Yang ini. Nah, yang di sini nggak ada elektron bebas, berarti yang kaya adalah NH3, yang berarti donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Nah, berarti NH3 bukan sebagai asam, tetapi dia bertindak sebagai basa. Nah, berarti dia NH3 ini bukan sebagai asam, akan tetapi dia bertindak sebagai basa. Nah, menurut siapa? Menurut Lewis. Sekarang yang BF3, karena dia tidak ada elektron bebas, maka dia sebagai asam. Nah, maka dia sebagai asam. Ini menurut siapa? Menurut Lewis, karena dia tidak ada elektron bebas. Berarti kesimpulannya adalah di asam basa Lewis kalau dia punya elektron bebas dalam satu atom pusatnya, maka dia layak menjadi basa Lewis. Ini kesimpulan dari teori asam basa Lewis. Oke, paham semua ya. Terima kasih. Sekian dari saya.